Hai hai hello, apa kabar semua? Yuk kita belajar materi tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap tempat tinggalku. Yuk kita buka buku tematiknya, tema 8, subtema 3, pembelajaran 1. Yuk, cari tahu dulu tujuan pembelajaran materi kali ini. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Walaupun kalian sudah berlatih dalam literasi, yuk kita pelajari materi bahasa Indonesia kali ini. Yang pertama, kita mengidentifikasikan tokoh, siapa saja tokoh dalam cerita, dan sifat-sifat tokohnya seperti apa saja. Kemudian kita dapat menentukan inti cerita dari cerita fiksi. Nah, kita buka dulu buku catatannya ya. Kita akan mencatat. Nah, di materi bahasa Indonesia ini, tadi kan kita mengidentifikasi tokoh di dalam cerita. Apa sih tokoh itu? Nah, tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Ada tokoh utama dan ada tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang paling memiliki peran penting dan juga diceritakan paling banyak dan paling sering di dalam cerita. Nah, biasanya tokoh utama itu merupakan pelaku kejadian yang paling sering dijumpai di dalam setiap halaman cerita, baik itu novel, komik, fabel, legenda, dan lain-lain. Jika tadi kita membahas tokoh utama, sekarang kita akan membahas tokoh tambahan. Tokoh tambahan bukan berarti tidak memiliki peranan penting atau sedikit dalam cerita, tetapi kehadirannya itu menunjang tokoh utama. Menunjang artinya mendukung tokoh utama. Jika tidak ada tokoh tambahan, tokoh utama menjadi tidak menarik. Nah, selain dari tokoh utama dan tokoh tambahan, ternyata peran tokoh itu dibagi menjadi dua. Ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Nah, protagonis adalah tokoh yang memiliki watak yang baik sehingga disenangi dan dikagumi oleh pembaca atau penonton. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disenangi karena perannya yang tidak sesuai dengan yang diharapkan pembaca atau penonton. Kalau tokoh protagonis lebih bersifat baik, sedangkan tokoh antagonis lebih bersifat jahat atau jahil atau yang memiliki orang yang sering berkonflik dengan tokoh utama. Artinya, tokoh antagonis memiliki peran untuk memberikan ketegangan atau suatu konflik atau masalah terhadap tokoh utama atau tokoh protagonis. Itu ya tentang tokoh dan peran tokoh. Nah, tadi kan kita sudah mencatat. Sekarang kita baca dulu yuk. Ada suatu cerita berjudul Angsa dan Telur Emas. Nah, kalian baca ya. Oke, ini ada cerita bersambung dari cerita yang sebelumnya. Nah, setelah kalian membaca, kalian kerjakan tugasnya di buku latihan. Yang pertama adalah siapa tokoh utama dalam cerita tersebut. Apa saja sikap yang dimiliki oleh tokoh utama. Lalu yang terakhir adalah bagaimana sikap yang seharusnya dimiliki oleh tokoh utama atas nikmat yang sudah
dia peroleh. Nah, kalian tulis di buku latihan ya. Oke, sampai sini dulu ya. Materi Bahasa Indonesia tema 8, subtema 3, pembelajaran 1. Sampai jumpa di materi 8 yang lainnya. Sampai jumpa. Dadah.